Emang saya baru kali ini pakai baju ini ya, kok pada nanyain. Oke, kita coba lihat. Bajunya Minnie Mouse, sandalnya Hello Kitty. Kalian udah lihat belum sandal Hello Kitty baruku? Oke, kita lihat ya. IHSG. IHSG-nya dia bentuk head and shoulders, cuman dia belum tentu jatuh sampai ke 65, 76 tuh enggak. Dia belum tentu sampai ke situ. Perkiraan sampai sekitaran 6.700-an. Ya, dan hari ini tuh IHSG turun 0,82%. Lagi-lagi didorong koreksinya atau turunnya tuh karena saham batubara ya. Jadi contohnya nih bisa dilihat teman-teman ya. Ada ITMG, dia ARB turun 6,37%. Dan ini kemarin yang udah dapat dividen di atas, terus abis dividen dia jatuh dividen trap gitu. ARB 2 kali. Terus ini kayak mau mantul tapi nggak jadi mantul gitu. Ini jadinya lanjut turun ke bawah. Kenapa? Nanti saya jelasin kenapanya. Tapi aku mau kumpulin dulu beberapa saham batubara. Ini kalau kalian ngikutin IG Live, ngikutin morning briefing M-Trade, itu dari tanggal 2 kemarin kita udah mention bahwa saham batubara tuh arahnya akan turun. Jadi kita nggak masuk untuk jangka menengah. Ya, jadi beberapa kita kemarin manfaatin pantulannya kayak PTBA, tapi kita udah exit juga. PTBA kena cut loss tadi. Gitu, jadi ada rugi sekitaran 5% kalau nggak salah. Nah, terus ini Adaro, dia juga turun lumayan signifikan. Dia bakalan bisa turun lagi. Aku summary brief dulu, nanti aku ceritain kenapa-kenapanya. Dia bisa turun sampai 2670 Adaro. Jadi hindarin dulu aja. Kemudian Bayan Resources, Bian. Ya, ini exit ya. Jadi kita M-Trade tuh masih posisi cuan, tapi kalau misalkan besok nggak bisa naik, ini bakalan keluar sih untuk Bian ini. Jadi ini Bian dia turun 2,45%, tapi dikit doang. Dia cenderung sering anomali dibandingkan dengan yang lain. Sebentar ya. Sebentar, sabar. Oke, terus ini Indi ini patternnya ada pattern inverse cup and handle gitu. Out of topic dari saham batubara. Tadi aku di story, siapa yang ngecek story aku tadi sering-sering ikutin story aku ya. Nah ini Harum Energy, dia membentuk pattern inverse cup with handle, artinya kelanjutan arah turun. Udah turun, mau lanjut turun naik. Mau lanjut turun lagi, bah. Jadi inverse cup with handle udah turun, dia mau lanjut turun lagi. Bukan, bentar. Ya, jadi ini Harum intinya dia inverse cup with handle, masih riskan. Apakah pasti turun? Ini kan di support kuatnya. Ya kalau nggak turun ya baguslah buat para nyangkuters biar bisa keluar dulu. Cuman kalau kalian baru mau beli, jangan coba-coba untuk ngetes ini ya, karena ini secara psikologis bisa dijelaskan sebenarnya. Ini kan naik, dia mau naik lagi tuh nggak kuat. High-nya cuman di sini aja. Dia belum bisa ngebentuk higher high dibandingkan high kecil yang di sini. Nah, kalau dia bagus, dia tuh bisa ngelewatin 1465 di garis hijau ini. Tapi dia nggak bisa ngelewatin itu. Jadi sebenarnya dia tuh nggak kuat naik gitu, masih weak banget. Jadi kita masih wait and see dulu buat Harum ini. Oke, terus kita akan lihat untuk United Tractor. UNTR ya. Oke, UNTR. Ya, UNTR nih sama. Dia naiknya nggak kuat gitu.
kita wait and see dulu aja, jangan buru-buru masuk untuk tradernya. Terus GoTo ini bakalan ada pengumuman di MSCI ntar malam, sebenarnya subuh sih waktu Indonesia. Itu GoTo ini bakal masuk ke MSCI. Jadi ada potensi dia ditambahkan di MSCI. Ini bisa naik, dan sebenarnya udah discounted, udah naik beberapa hari terakhir dari April. Kemungkinan kalau naik lagi mentok tuh sampai 130, 131 masuk ke MSCI, jangan dijadiin patokan bahwa dia layak investasi gitu. Jadi mungkin trading dulu aja dan manfaatkan kenaikan-kenaikan ini untuk mengurangi posisi. M-Trade kalau misalkan masuk pun untuk posisi trading doang gitu ya. Nah, aku mau jelasin sekarang kenapa batubara ini banyak saham batubara yang turun ya, banyak saham batubara tuh yang terkoreksi gitu. Yang bikin saham batubara terkoreksi itu apa sih sebenarnya? Data perekonomian dari China ini inflasinya melambat. Kemudian data manufaktur di China juga melambat. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa ekonomi di China ini belum sepenuhnya recover. Kemarin sempat terjadi percepatan, ini agak slow down dikit. Cuman jangan diambil kesimpulan bahwa slow down itu artinya terus jadi jelek banget gitu, enggak juga. Jadi slowdown kan namanya chart, ada ya, naik, ada turun, itu menurutku sangat wajar sekali di dalam proses perbaikan perekonomian dia setelah pandemi panjang gitu. Terus, iya, jadi kita wait and see dulu aja untuk beberapa saham batubara. PTBA, kita lihat PTBA. Hari ini belum dijual, ya masih belum breakdown sih. Kita masih wait and see. Nanti dekat area support juga mesti kita watch supportnya di area 3370 untuk PTBA. Aku kasih lihat ya. Ini ada yang nanya PTBA. Nih. Ini PTBA 3370. Supportnya di sini. Jadi kita masih wait and see. Terus ini ada yang bilang lucu nih komennya. Kebetulan pas aku bisa lihat. Huang Chen, nyesel dulu GoTo di 90-an gak masuk. Jangan, gak usah nyesel. Saham yang potensi cuan tuh banyak kok ya. Jadi yang cuan-cuan banyak. Kemarin M-Trade dapat di IMAS lumayan. Terus ini dapat di ASA lumayan juga gitu loh. Jadi jangan menyesal gak masuk pada saham yang memang secara fundamental tuh dan juga secara teknikal juga ya, itu agak-agak susah naiknya. Jadi kita milih salah satu. Kalau nggak fundamental ya teknikal. Nah, contoh Ases tuh kenapa saya masuk gitu loh, karena Ases tuh secara fundamental buat saya cukup menarik untuk jangka panjangnya gitu. Jadi waktu itu BSDE juga secara teknikal masih nggak bagus, tapi aku mulai masuk nabung dikit-dikit gitu untuk jangka panjangnya dia. Nah, sedangkan untuk GoTo ini atau saham apapun lah yang dia di bawah angka 100 itu masih mengkhawatirkan sebenarnya, mengkhawatirkan dari segi kalau udah di bawah 100 tuh resiko yang terbesar sebenarnya adalah dia jadi saham gocap. Kalau udah jadi saham gocap tuh susah jualannya, dan jualannya mesti ke pasar negosiasi gitu. By the way, ada beberapa saham juga yang sebenarnya di bawah harga 100 atau di harga murah. Apakah itu selalu fundamentalnya jelek? Enggak, fundamentalnya nggak jelek. Kadang-kadang ada perusahaan yang kayak gitu, teknikal jelek, fundamental bagus. Gimana coba? Nggak ada likuiditas. Berarti faktor yang diperhatikan 3 dong. 1 fundamental, 2 teknikal, 3 likuiditas. Nah, kalau fundamental bagus, teknikal bagus, nggak ada likuiditas, kita juga nggak masuk. Bid offernya kecil-kecil banget gitu, nggak masuk gitu. Tapi biasanya kalau udah teknikal bagus, biasanya likuiditasnya dia akan membaik, akan naik. Artinya gini, perusahaan mau fundamental jelek, fundamental bagus, kalau dia tidur, bisa kan nggak ada bid offer tuh, sepi ya. Tapi tiba-tiba terjadi breakout demi breakout. Nah, itu biasanya likuiditasnya bisa nambah, bid offernya bisa nambah tebel. Cuman yang saya perhatikan, saya lebih suka kalau dia tebel itu selama beberapa hari. Jadi dia bukan tebel itu cuman kayak intraday tebel abis itu hilang. Tebel sebentar abis itu hilang. Itu artinya bandarnya tuh bandar kecil gitu, duitnya tuh dikit gitu. Oke, ngomong aja apa adanya. Ya, jadi ini kata Rifai Slamet juga,
harga batu baranya yang turun. Ya, wajar banget juga. Ini harga batu bara turun tuh bener banget. Bentar ya, aku kasih lihat dulu ya. Harga batu bara. Ya, ini dia. Oke, chartnya aku ganti pakai line chart aja biar lebih kelihatan. Harga batu bara turun atau normalize ini sebenarnya normal banget kalau dibandingin dengan tahun 2022 kemarin tuh udah predicted banget sih, udah terantisipasi banget. Makanya kalau kalian nanya dan ngikutin aku nggak pernah mau tuh investasi pada perusahaan batu bara, long term investing di batu bara. Suruh punya perusahaan batubara, gaya nih. Udah kayak apa aja, udah kayak konglomerat aja. Suruh punya perusahaan batubara juga nggak mau. Kenapa? Karena cyclical banget gitu. Ya, anyway, bicara tentang investasi jangka panjang, aku lebih suka pada perusahaan-perusahaan yang lebih nggak cyclical. Kalau kayak gini, ini lebih ke trading aja. Dan tradingnya tuh nggak harus trading yang cepet-cepetan scalping, tapi kita bisa ngikutin trend following gitu. Jadi 2022 kemarin kan memang batu baranya naik, itu bisa masuk, kemudian udah keluar. Nah sekarang sebenarnya pas dia turun dalam gini, ini kan kita kan posisi nggak megang, ya kan, untuk jangka menengah panjangnya. Kita nggak megang untuk jangka menengahnya kan. Tapi ini kita posisi lagi nge-watch sebenarnya. Untuk jangka menengah tuh kita lagi wait and see, lagi nge-watch. Kenapa? Karena kalau dilihat ini koreksinya dari level tertinggi sampai saat ini batu bara nih harganya udah turun sekitaran 63%. Jadi kita mesti bisa berpikir secara kontrarian, baik sebagai investor maupun sebagai trader gitu. Ya, jadi kalau sebagai trader mungkin nggak bisa 100% kontrarian, karena ketika kita mau masuk satu saham, biasanya kita nunggu akumulasi dulu, kemudian ada breakout, kita masuk. Itu bukan kontrarian. Cuman kalau memang duitnya banyak, bisa ngumpulin di bawah-bawah, bisa akumulasi di bawah-bawah, nah itu berarti kontrarian, lebih ke jangka menengah panjang. Jangka menengah tradingnya. Kalau yang trading jangka pendek, mesti harus agak hati-hati, bukan kontrarian. Semoga nggak bingung ya. Aku ulang lagi. Untuk long term investing banget, aku nggak di saham batubara. Long term investing tuh definisinya tuh sampai bertahun-tahun. Karena siklus dari saham batubara itu sendiri mengikuti harga batubara itu kadang-kadang cuma berapa bulan aja. Nah ini dari April sampai Oktober terus turun, kemudian ini naik kenceng dari Februari sampai Maret terus turun kayak gitu. Jadi siklusnya tuh cepat banget ya. Jadi aku nggak ngehold sampai bertahun-tahun untuk investasi jangka panjangnya, enggak. Nah tapi untuk jangka menengah itu sangat memungkinkan untuk trading jangka menengah dan pendek. Bedanya gini, kalau untuk jangka pendek kita tuh mesti ngeliatin candle naik ya kan. Tapi kalau untuk jangka menengah kita tuh ngeliat perubahan dari habis jatuh, tunggu dia belok. Jadi aku gambar ya. Aku expect kayak gini, jatuh. Ini kan udah mulai landai nih. Nah dia kalau udah bentuknya ke samping kayak gini, ini udah ancang-ancang saya pengen nge-watch untuk jangka menengah masuk gitu. Jadi perhatikan pattern pattern chartnya di sini. Ini jatuh nih, dia udah mulai slow down belum jatuhnya masih kenceng nggak? Jadi aku kasih batas bawah buat harga batu bara Newcastle ini. Aku amati di angka 172. Begitu ini sekarang udah 166 ya. Jadi di bawah 172 sebenarnya dia melanjutkan tren turun. Begitu dia ketahan dari garis biru ini, misalkan dia naik nih, dia nggak jadi turun ke 166. Dia naik ketahan di sini, jadinya sideways. Oke, berarti dia trennya sudah mulai melandai. Gitu ya, anggap aja gitu. Tapi kenyataannya ini dia breakdown dari 172. Sekarang di angka 166. Berarti kita mesti tetap hati-hati dulu nih, wait and see dulu, jangan buru-buru gitu. Semoga bisa dipahami karena aku jelasin ini kayaknya agak advance kata-katanya gitu, jangka pendek, menengah, panjang. Semoga nggak bingung. Oke. Ya, jadi teman-teman yang nyangkut di saham batubara, ya kalau ditanya bakalan bisa naik lagi nggak? Bisa naik kan dia cyclical.
Dan tahun 2023 ini masa endemi, WHO udah nyatakan bahwa pandemi itu berakhir, perekonomian akan membaik. The Fed nanti naikin suku bunga, harapannya di bulan Juni ini sudah mentok di atas, sehingga nggak ada di rem-rem yang sampai gimana lagi perekonomiannya. Nanti kalau perekonomian di Amerika, Eropa, dan China itu udah mulai gerak, maka harga batu bara ini juga akan bisa mulai naik lagi pelan-pelan gitu. Jadi sekarang memang normalize jatuh banget dari 2022 karena 2022-nya yang ketinggian. Oke, semoga nggak bingung ya. Jelas nggak? Semoga ditulis di sini, semoga jelas. Oke, market value hari ini 10,91 triliun rupiah. Terus ada crossing di saham MAPA itu sebesar 976 miliar. Jadi lumayan gede untuk saham MAPA ini. Aku mau review beberapa saham yang lumayan aktif, itu dari saham second liner dan saham third liner. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di kala IHSG turun lumayan signifikan hari ini, masih ada beberapa saham yang naik ya. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama, ini benar-benar nggak sopan naiknya. Meskipun kamu nyesel aku nggak beli ini, udah jangan dikejar. Kayak gini nih benar-benar kayak nggak rasional banget, chartnya udah nggak rasional banget. M-Trade waktu itu jualan dapat hampir 100% ya, 96% gitu. Cuman ada beberapa member yang masih nge-hold, ya udah deh aku nggak hitungin lagi karena kita udah rekomendasi jual gitu. Jadi anyway, congrats aja yang masih nge-hold gitu. Cuman ya kita mesti tahu kapan merealisasikan keuntungan. Pelan-pelan lah, jualin dikit-dikit. Intinya kamu nge-hold boleh, tapi kalau beli di atas ini udah nggak boleh. Wah tapi naik terus gimana ya? Udah sebodoh amat lah. Ilmunya pokoknya jangan beli pas dia lagi naik kenceng begini, nanti jadi tempat buangan bandar kamu gitu. Oke, terus kita coba lihat untuk ASA. Keren banget sih itu tadi Imas tuh, keren. Multi baggernya cepet banget. Oke, ASA ini M-Trade juga ada trading. Aku coba cek ya. ASA. Jangan putus asa kawan-kawan, masih ada asa. Yang nyangkut di batu bara jangan putus asa. Oke, masih cuan 37-39% buat asa. Ya. Jadi dia sama, naiknya cepet banget juga. Bakalan bisa sampai 1195. Ini kita belum jual dulu asanya. Beberapa hari yang lalu tuh tanggal 9 Mei ini banyak orang-orang yang lagi masuk gitu. Tapi kita udah nggak masuk lagi, kita udah tinggal nge-hold aja untuk ASA ini karena posisinya udah cukup tinggi juga. Buat member yang baru masuk dan penasaran, waduh aku ketinggalan nih, nggak usah merasa ketinggalan karena nanti kita akan ada lagi saham yang baru lagi dan kita lagi watch banyak second liner, third liner, dan nggak usah khawatir kalau kita pilih yang second liner, third liner, kita pilih yang likuiditasnya udah bangun. Nah ASA ini dia menarik. Laba bersihnya tuh 51,8 miliar, itu tuh turun 29% secara tahunan. Tapi kalau dibandingkan kuartal 4 2022, di kuartal 4 tuh rugi 28 miliar, sekarang malah jadi cuan. Jadi sebenarnya ada turnaround. Nah, jadi dia bisnis penyewaan kendaraannya, bisnis lelang, dan juga logistik itu jalan ya. Terus ada juga dalam tahap efisiensi, beban pokok penjualan turun 29%. Terus beban umum dan administrasi itu juga turun gitu. Jadi efisiensi lebih lanjut tuh antar aja gross profit marginnya tuh naik 11% gitu. Jadi ASA untuk saat ini masih oke, tinggal nge-hold aja. Kalau ngeyel mau beli sekarang ya terserah. Kalau menurutku sekarang ini risk to reward ratio-nya udah nggak sepadan. Masih bisa naik tapi bukan best price untuk waktunya beli. Jangan terburu-buru dalam trading saham. Aku tahu banget kalian yang pemula tuh kepengen banget untuk cepat merasakan keuntungan. Jadi aku lagi, jujur sih aku lagi main-main di forex lagi sih, buat fun-fun aja gitu. Angkanya nggak segede di saham kecil. Cuman di sini aku merasakan loh emosi yang kalian rasakan, kayak mainan baru nih gitu. Aku kepengen cepat beli, cepat cuan. Jangan disamakan saham atau forex atau apapun ini kayak kalian lagi main main Marvel atau main Mobile Legend, kalau kalah nggak apa-apa gitu. Ya boleh sih kayak gitu. 1 pakai demo account, 2 pakai modalnya kecil. Cuman problemnya kalau kamu udah cuan, udah menang kan, kamu pengen main terus gitu loh. Nah,
problemnya kamu akan nambahin duit terus, itu yang mesti direm gitu. Oke, terus aku mau bahas untuk saham yang lain. Mayora. Mayora ini keren. Hi everyone. Oke, Mayora cakep banget teknikalnya. Jangan aku kalau bilang ini langsung all in. Nomor 1, psikologi money management tuh sangat penting sekali. Mayora itu, dia tuh ngebentuk pattern based on base itu udah berapa anak tangga ya? 1, 2, 3 ini 4. Dia mau breakout dari yang keempat. Jadi sebenarnya kalau dibilang murah sih sebenarnya enggak. Mayora ini dia tuh pendapatannya naik 11% doang, tapi laba bersihnya naik 137% gitu. Jadi pendapatannya tuh tumbuh banget karena penjualan di pasar domestik dan pasar Asianya dia naik. Dan selain itu demand dari melandainya demand dari produk, dan juga selain dari demand dari produk ini melandainya harga komoditas seperti bahan baku gandum itu sangat menguntungkan sekali buat Mayora. Nah, valuasi Mayora saat ini tuh sedikit terdiskon, just slightly discounted, 19 discounted dengan PE ratio 26 kali, sekitaran 26 kali, dan average-nya tuh di 32,5 kali. Komen aku buat Mayora ini ngikutin technical aja. Kalau mau invest jangka panjang boleh sih, cuman mesti diversifikasi dengan saham banking juga dan saham yang lain seperti yang sekarang masih murah-murah. Aku bahas di invest aja ya, yang untuk yang murah-murah banget, karena risiko di sini kalau aku bahas di IG Live. Kalau di invest ada dilengkapin dengan beberapa ada bumpernya psikologi trading dan ada bumpernya money managementnya di invest. Balik lagi ya ke Mayora. Resikonya di Mayora tuh apa sih sebenarnya? Bahan bakunya cyclical, lumayan cyclical. Jadi kalau misalkan nanti bahan baku gandumnya itu udah mulai naik ya, berarti tuh bisa agak-agak nurunin dia punya laba. Oke. Aku mau review Excel kemarin aku udah review juga. Aku coba review lagi untuk Excel. Dan aku mau ngebahas juga dari segi laba bersihnya, dia naik 44%. Dan pendapatannya dia naik 11%. Jangka pendek kita udah jual, tapi jangka menengah kita masih ngehold untuk Excel ini, XCL. Ya, karena tadi keluar candle kecil gitu. Ya, keluar candle kecil gitu di sini. Nah, terus XCL ini dia diuntungkan dari kenaikan traffic layanan data sekitar 37% dibandingkan periode lebaran tahun sebelumnya. Gitu, dan sekitar 17% dari hari-hari biasa sebelum Ramadan gitu. Nah, untuk Jawa Tengah dia nyumbang kenaikan tertinggi sebesar 27%. Seasonal aja sebenarnya, cuman ini udah murah banget juga sih untuk XCL. Jadi pantas kita perhatikan juga XCL. Ada yang menarik dari BBYB sebagai salah satu perbankan digital yang sebenarnya udah melandai itu beberapa bulan kemarin, tapi melandai nggak naik-naik juga gitu loh. Akumulasinya lama banget untuk BBYB, dan di tengah akumulasi kemarin sempat dibuang lagi gitu. Cuman ada berita yang menarik buat BBYB ini, dia tuh lagi diborong sama Jack Ma melalui Akulaku yang merupakan bagian dari Ant Financial. Nah, kepemilikan dari Akulaku atau Ant Financial ini untuk BBYB itu sekarang sekitar 27% gitu menurut data dari Kasei. Nah, jadi teman-teman, efeknya ke depan tuh gimana? Efeknya kalau aku perhatikan ini bagus buat pengembangan bisnis dari Bank Newcomers atau BBYB itu sendiri, karena kita tahu Ant Financial itu kuat ya, jadi Akulaku tuh kuat gitu. Jadi anyway, satu hal yang cukup bagus. Cuman kalau ngelihat harga sahamnya kayaknya masih belum ada gerakan yang signifikan gimana sih. Lumayan aktif, tapi belum ada gerakan yang signifikan gimana. Awas dividend trap Excel. Oke. Excel main long term aja katanya Rinaldo.
enggak sih, kalau Excel aku pakai chart sih ya. Kalau untuk long termnya aku lebih pilih TLKM. Jadi mungkin bisa dibedain long term dan jangka menengah gitu. Kalau jangka menengah aku ada combine dengan chart juga. Untuk saat ini sih masih seperti itu. Jika nanti kondisinya berubah, kita akan kasih tahu melalui M-Trade. Tapi untuk investing nggak banyak berubah mestinya. Jadwal dividen. Excel akan bagi dividen 15 Mei, dividen yield cuma 2,2%. Bisa turun nggak? Bisa. Kemudian turunnya nggak akan banyak karena dividen yield cuma 2,2%. Akan ada saham-saham lain seperti TLDL, NICL, KLB Pharma, KRIA. Ini bagi dividen tapi rata-rata 1-2,8% aja dividen yieldnya. Tower juga mau bagi dividen tanggal 15 Mei, itu dividen per share-nya 18,1 rupiah. Jadi dividen yield-nya tuh hitung sendiri 18,1 dari harga sekarang berapa. Kayaknya nggak begitu besar. Yang lumayan sebenarnya kalau secara percentage ya, lumayan gede tuh Adaro. Cuman masalahnya Adaro ini nih juga dia bagi dividen dengan dividen yield tuh kan 8% ya. Dan dividen per share-nya itu sekitaran 40%. Udah kayak Cinta Laura aja. Dividen yield 8%. Dividen yield itu artinya adalah dividen per lembar saham dibandingkan harga saham saat ini. Dividen payout ratio adalah jumlah dividen yang dibagikan dibandingkan dengan keseluruhan laba perusahaan. Dividen payout ratio-nya Adaro ini 40%. Padahal investor tuh expect sekitaran 60%. Jadi katanya sih gara-gara itu harga saham Adaro tadi turun. Tapi menurut aku enggak. Menurut aku Adaro tuh turun ya karena harga batubara turun, yang lain juga turun gitu loh. Kalau cuman masalah dividennya nggak sesuai ekspektasi ya tuh orang kurang bersyukur banget. Berarti investor-investor kurang bersyukur banget. Lu kurang apa 8% gitu loh. Udah lebih tinggi dari deposito, udah lebih tinggi dari obligasi, dari apa tadi ada SR10 keluar cuma 6%-an aja gitu. Udah nggak ngapa-ngapain dapat cuan dari situ. Dan dividen tuh nggak kena pajak kalau kamu investasikan lagi sesimpel kamu beli saham lagi atau beli instrumen investasi yang lainnya gitu. Nah, jadi menurutku sendiri sebenarnya Adaro ini dividen 8% tuh bagus banget. Cuman hati-hati setelah pembagian dividen itu pasti akan ada dividen trap, dia bisa ARB 2 kali dan setelah itu naiknya butuh waktu agak lama. Kemungkinan kalau perkiraan aku batubara tuh baru akan recover lagi itu di bulan Oktober, November, Desember akhir tahun ini. Kenapa? Karena winter. Karena kalau winter permintaan batubara akan naik dan juga ditambah juga the Fed naikin suku bunganya tuh udah mentok. Dan harga batubara juga sekarang udah mencapai level bottom. Jadi sebenarnya anyway, nggak usah terlalu dipikir yang yang udah punya saham batubara nyangkut nanti juga akan naik meskipun butuh waktu karena ekonomi akan recover. Tapi yang belum punya, belum beli untuk jangka menengah ya kita tunggulah ya. Bagus banget siklikalnya, cepet banget dia. Kita bisa tradingin nanti, wait and see dulu. Oke. Sebentar, let me check. Sabtu nanti ada cuantastik. Cuantastik bisa daftar di mtrade.id/cuantastik. Itu belajar tentang apa? Belajar tentang sell on May and go away. Jadi sell on May and go away itu bukan berarti bulan Mei terus sahamnya turun gitu, enggak. Tapi definisi sell on May and go away itu adalah saham turun di bulan Mei sampai September. Yang sebenarnya ada zigzagnya dan di bulan Agustus tuh turun paling banyak begitu. Oke. Ini banyak yang nanyain ESA. Saya nggak tahu kenapa kalian banyak nanyain ESA. ESA ini mirip kayak chart saham-saham batubara. Ini amonia, cyclical juga. Dan kemarin sempat ARB ini ada naik kan beberapa kali. M-Trade waktu itu ada kasih tahu keluar pas di ARB, tapi ada beberapa member yang belum bisa keluar. Jadi pas di sini pas exit, pas ada naik-naik di sini kita kasih tahu untuk exit. Cuman abis itu turun lagi. Ya, jadi anyway, resiko itu bisa kita antisipasi kadang-kadang nggak bisa ya. Aku ulang ya, resiko tuh kita bisa antisipasi dengan cut loss, tapi kadang-kadang cut loss kita tuh gak mempan. Jika apa? Jika terjadi ARB beruntun, jika terjadi lebih parah lagi
sahamnya disuspensi atau jadi angka 50. Makanya aku agak hati-hati. Kalau saham udah deket angka gocap, udah mendingan jangan serakah. Di situ mau patternnya cakep atau gimana pun jangan serakah gitu. Nah, jadi gimana dong kalau cut loss kita tuh doesn't work? Kita mau jualan nggak bisa. Caranya gimana kita mengatasi itu? Berarti dari money managementnya dulu. Disinilah pentingnya diversifikasi. Kalau dulu aku diversifikasi ajarin kalian tuh samain semuanya. 5% 5% semua, 10% 10% semua. Itu untuk portfolio trading. Tapi sebenarnya kalau untuk portfolio investing nggak kayak gitu. Portfolio investing kita melihat kapitalisasi perusahaan, size dari perusahaan tersebut. Semakin perusahaan tersebut gede, ya berarti kita size-nya bisa semakin gede di situ. Dan sehat fundamentalnya, bukan cuma gede aja. Sekarang banyak sektor teknologi gede juga nggak bagus gitu. You know what I mean? Dan desain portfolio ini dijelaskan di MVest. Di MVest tuh kita kasih tahu berapa banyaknya ini tuh kita jelasin semuanya. Oke teman-teman, besok kita akan ada MVest Gathering bersama dengan Coach M-Trade untuk ada tanya jawab bersama dengan investors ya, tentang gimana cara pakai MVest-nya, apa aja yang mereka tanyain, desain portfolio terutama gitu, bareng dengan Coach M-Trade. Sorry, besok aku belum bisa join gathering untuk MVest, maybe next week, karena besok aku ada flight ya. Oke, itu aja teman-teman. Untuk pertanyaan yang lainnya, BBNI, SIDO, Pegas, dan yang lain-lain dijawab di morning briefing M-Trade besok. Dan ya teman-teman, jangan lupa ya belajar terus, semangat. Siklus di market itu kan naik turun. Jangan cuma masuk di market tuh pas naik doang. Pas turun itu kadang-kadang banyak kesempatan, banyak peluang. Contohnya cuan asa, cuan imas, dan lain-lain. Itu kan kita belinya pas lagi di bawah sebenarnya gitu. Ya, jadi sabar-sabar aja gitu. Jadi mesti ngikutin satu siklus penuh ya. Jadi belajar di M-Trade, kita akan kasih tahu caranya. Jangan terburu-buru langsung dibeli. Lebih baik rekomendasi di M-Trade ini digunakan untuk belajar. Market gak akan tutup kok ya. Jadi market akan buka terus. Kesempatan tuh gak akan hilang. Meskipun kesempatan investasi jangka panjang kemungkinan iya, nunggunya lama, tapi kesempatan trading itu tetap akan ada terus. Itu dia kenapa teman-teman selain di M-Trade, teman-teman juga sebaiknya belajar investasi jangka panjang di MVest. Saya Ellen May. Semoga bermanfaat dan salam profit. Selamat malam.